kelompok Liga. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurhayati. Hai, perkenalkan nama saya Nur Nabila. Hai, perkenalkan nama saya Dea Amanda. Hai, perkenalkan nama saya Santina. Hai, perkenalkan nama saya Esther Erika Laura. Hai, perkenalkan nama saya Rizka Raja Hironi. Hai, perkenalkan nama saya Angelina Karsina Puspita. Hai, perkenalkan nama saya Maria Diran Kirana Nona. Penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bank. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan yang pertama pengertian dari korupsi, yang kedua bentuk-bentuk korupsi, yang ketiga faktor-faktor penyebab korupsi, yang keempat nilai integritas untuk mencegah tindakan korupsi. Teman-teman tahu nggak apa itu anti korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, wewenang atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang biasanya melibatkan penyelewengan dana atau sumber daya publik. Korupsi seringkali dikaitkan dengan tindakan ilegal seperti suap, penggelapan, pemerasan, nepotisme, atau manipulasi data. Selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi. Berikut adalah beberapa bentuk korupsi yang jelas di dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama itu kerugian keuangan negara. Ini merupakan tindakan yang merugikan keuangan atau kekayaan negara, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, seorang pejabat yang menggunakan anggaran pembangunan infrastruktur untuk kepentingan pribadi, sehingga proyek pembangunan menjadi tidak selesai dan negara mengalami kerugian. Yang kedua, suap menyuap. Ini merupakan pemberian atau penerimaan sesuatu berupa uang, barang, ataupun jasa dengan memiliki tujuan untuk memengaruhi keputusan atau tindakan pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Contohnya, seorang pengusaha memberikan uang kepada pejabat untuk memenangkan proyek pemerintah tanpa melalui prosedur lelang yang sah. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, di mana ini merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh seseorang yang memiliki jabatan tertentu untuk kepentingan pribadi, sehingga dapat merugikan pihak lain maupun negara. Contohnya, bendahara kantor yang menggunakan dana operasional kantor untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, pemerasan sama perbuatan curang. Yang keempat, pemerasan. Pemerasan adalah tindakan penjabat atau penyelenggara negara yang secara melawan hukum memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menyerahkan sejumlah uang atau barang dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Contohnya, pemerasan dalam layanan publik, di mana pegawai pemerintah memaksa masyarakat membayar biaya tambahan untuk mendapatkan layanan publik yang seharusnya gratis seperti pembuatan KTP atau sertifikat tanah. Yang kelima, perbuatan curang. Perbuatan curang adalah tindakan tidak jujur atau melanggar aturan hukum dan etika yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara merugikan pihak lain. Contoh yang pertama, kasus pengadaan barang dengan kualitas rendah. Dalam beberapa proyek pemerintah, ditemukan praktik di mana kontraktor atau pemborong menyerahkan barang atau hasil pekerjaan dengan kualitas di bawah standar yang ditetapkan,
Misalnya, penggunaan bahan bangunan yang tidak sesuai spesifikasi dalam pembangunan infrastruktur yang dapat membahayakan keselamatan publik. Yang kedua, manipulasi laporan keuangan oleh pejabat publik. Beberapa pejabat publik terlibat dalam pemalsuan atau manipulasi laporan keuangan untuk menutupi penyalahgunaan anggaran atau penggelapan dana. Selanjutnya, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan gratifikasi. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang. Benturan kepentingan dalam kurung conflict of interest dalam pengadaan barang atau jasa merujuk pada situasi di mana kepentingan pribadi seseorang yang terlibat dalam proses pengadaan, baik sebagai pejabat, panitia, atau pihak lain yang terkait, berpotensi mempengaruhi objektivitas dan independensinya dalam mengambil keputusan atau melaksanakan tugas. Benturan ini dapat menyebabkan pelanggaran etika, kerugian negara, atau mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Contoh benturan kepentingan dalam pengadaan barang. 1. Hubungan kekeluargaan. Seorang pejabat pengadaan menunjuk perusahaan milik saudara kandungnya untuk memenangkan proyek pengadaan tanpa mengikuti proses tender yang semestinya. 2. Kepemilikan saham. Anggota panitia pengadaan ada pemegang saham di salah satu perusahaan peserta tender, sehingga dia cenderung memenangkan perusahaan tersebut. 3. Pemberian gratifikasi. Vendor memberikan hadiah atau uang kepada pejabat pengadaan agar perusahaannya diprioritaskan dalam pemilihan penyedia barang atau jasa. 4. Jabatan ganda. Seorang pejabat yang memiliki peran di pihak pemberi kerja dalam kurung pemerintah sekaligus sebagai pemilik perusahaan penyedia barang atau jasa. 7. Gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk uang, barang, atau bentuk lainnya yang diterima oleh seseorang terkait dengan jabatan atau kewenangannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Beberapa contoh gratifikasi. 1. Hadiah hari raya. Seorang pejabat menerima hadiah berupa uang tunai atau barang berharga dari mitra kerja, vendor, atau kontraktor. 2. Fasilitas liburan. Seorang pegawai negeri atau pejabat publik diberikan paket liburan oleh pihak yang memiliki kepentingan dalam proyek yang sedang ditangani. 3. Pemberian diskon. Penyedia barang atau jasa memberikan diskon khusus kepada pejabat publik yang tidak ditawarkan kepada masyarakat umum. 4. Pinjaman uang tanpa bunga. Seorang kepala dinas mendapat pinjaman tanpa bunga dari kontraktor yang terlibat dalam proyek di bawah tanggung jawabnya. 5. Makan malam mewah. Vendor mengundang pejabat untuk makan malam di tempat mewah dengan tujuan mempengaruhi keputusan proyek yang sedang berlangsung. Berikutnya, faktor-faktor penyebab korupsi. Berikutnya, faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah kondisi atau situasi di luar individu atau pelaku korupsi yang mendorong terjadinya tindakan korupsi. Contohnya, pengaruh politik, misalnya dalam bentuk suap, seperti seorang kandidat politik memberikan uang kepada pemilih untuk memenangkan pemilu, lalu menutupi biaya kampanyenya dengan korupsi setelah terpilih. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang dimana dorongan dari dalam diri seseorang. Contohnya, seorang pejabat yang sudah memiliki gaji yang besar tetap menyalahgunakan anggaran negara untuk memperkaya diri. Yang ketiga, faktor membudaya. Faktor membudaya adalah kondisi di mana korupsi sudah dianggap sebagai hal biasa dalam suatu lingkungan, sehingga perilaku ini sering dianggap wajar. Contohnya, pungli di sekolah. Orang tua siswa terbiasa memberi uang kepada guru untuk mempermudah anak mereka diterima di sekolah favorit. Hal ini dianggap sebagai bagian dari tradisi penerimaan siswa baru. Oke, selanjutnya yaitu nilai-nilai integritas mencegah korupsi.
Oke, selanjutnya yaitu nilai integritas untuk cegah korupsi. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jujur. Dengan mengaplikasikan perilaku jujur di kehidupan sehari-hari, maka seseorang itu bisa dianggap orang yang dapat dipercaya karena omongannya sesuai fakta, tidak ditambah ataupun dikurangi. Yang kedua, tanggung jawab. Seseorang yang memiliki sikap bertanggung jawab akan berani dalam mengakui kesalahan yang dilakukan, dan mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Yang ketiga, disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Selanjutnya, nilai yang keempat, sederhana, 5 peduli, dan 6 mandiri. Yang keempat, sederhana. Seseorang mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan yang ada, tidak menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Yang kelima, peduli. Orang yang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, dan kebaikan. Yang keenam, mandiri. Pribadi yang mandiri berani menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Berikutnya yang ketujuh, kerja keras, berani, dan adil. 7. Kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai. 8. Berani. Tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar, pantang mundur dan tidak gentar. 9. Adil. Seseorang yang adil selalu bersikap imparsial, tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Oke, sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bye!